diramalkan oleh para pakar datanya adalah 2025 dan hanya berlangsung 13 tahun. Disitulah kita perlu salam pergerakan, salam pergerakan. Luar biasa PMI semangatnya ini. Saudara-saudara sekalian, usia 63 tahun, usia yang cukup panjang dalam pengabdian kepada negara kita. Saudara-saudara harus bangga dengan prestasi pendahulu-pendahulu saudara, tokoh-tokoh nasional seperti almarhum Mahbub Junaidi, almarhum Zamroni, almarhum Habib Iqbal Assegaf, almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi adalah tokoh-tokoh yang banyak jasanya pada negara dan bangsa. Di saat kritis dalam kehidupan bangsa, PMI sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama tampil dan berkali-kali menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, saya yakin dari saudara-saudara akan lahir pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh bangsa yang sama nanti akan tampil, akan berjuang, akan mengabdi, dan akan berbuat yang terbaik untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat negara dan bangsa kita sekarang, kita harus mengerti bahwa bangsa kita sekarang menjadi sorotan dunia. Kita menjadi panutan dunia. Saya baru datang dari luar negeri, ketemu banyak tokoh-tokoh. Mereka sangat kagum dengan prestasi bangsa Indonesia. Kadang-kadang kita sendiri yang kurang bangga dengan prestasi kita. Tapi saya juga kadang-kadang mau terdiam karena begitu besar harapan mereka terhadap kita. Banyak negara-negara sekarang, negara-negara yang sedang berkembang di Afrika sekarang melihat ke kita. Mereka mau contoh kita. Bagaimana bisa negara keempat terbesar dalam jumlah penduduk di dunia sekarang kok bisa memelihara keutuhan, memelihara persatuan dan kesatuan, memelihara negara yang begini besar yang meliputi wilayah sebesar Eropa. Eropa adalah terdiri dari 27 negara. Kita satu negara. Kita bisa memelihara bangsa ini dalam keadaan utuh dan terutama yang paling penting dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan sejuk. Ini bukan prestasi yang kecil. Ini bukan prestasi yang mudah. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja keluar dari krisis dunia yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya, yang berhasil menghentikan kehidupan ekonomi dunia. Alhamdulillah, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden kita Bapak Joko Widodo, alhamdulillah kita berhasil mengatasi krisis tersebut. Kita berhasil
menyelamatkan keselamatan dan kesehatan rakyat dan bangsa Indonesia. Tetapi tidak berarti bahwa kita boleh lengah, tidak berarti kita boleh cepat puas diri. Karena itu pemerintah kita terus melakukan upaya-upaya membuat vaksin di Indonesia sendiri. Vaksin merah putih, vaksin Nusantara, vaksin yang kita buat di Indonesia untuk rakyat Indonesia sendiri. Ini suatu prestasi yang harus kita akui. Jasa daripada para peneliti kita, jasa daripada profesor kita, jasa daripada dokter-dokter kita, jasa daripada perawat-perawat kita. Dan ini saya kira sesuatu yang harus kita sama-sama mendukung. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, bumi kita, dunia sekarang penuh ketegangan, penuh pertikaian, penuh bahaya perang yang dahsyat. Di Ukraina sekarang sedang berkecamuk perang yang sangat dahsyat yang mengakibatkan korban yang sangat besar di Eropa antara Ukraina dan Rusia. Yang berbahaya adalah karena Rusia memiliki senjata nuklir dan di Ukraina terdapat reaktor nuklir yang sangat besar. Kalau terjadi kecelakaan akan terjadi bencana yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, walaupun Ukraina jauh dari kita, kalau terjadi perang yang besar pasti akan mempengaruhi kita juga di sini. Kemudian konflik dan pertikaian di kawasan kita, di Laut Cina Selatan, kemudian di Asia Utara, ini semua membuat kita waspada. Juga dengan keberhasilan Indonesia di bidang ekonomi yang harus diakui oleh kita semua, bahkan dikagumi dunia. Di saat banyak negara tidak bisa mengendalikan ekonominya, inflasi di mana-mana 100%, di Argentina 100%, di Turki 85%, Indonesia masih bisa memelihara inflasi yang sangat-sangat lumayan di kawasan kita. Inflasi kita 4% sekarang, dan kita berjuang agar ini bisa kita tekan lebih rendah lagi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, komitmen kita untuk melindungi rakyat Indonesia seluruhnya, melindungi rakyat yang paling bawah, melindungi rakyat yang paling lemah. Ini komitmen kita dan ini tekad kita untuk menjaga agar kekayaan kita benar-benar bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa adalah masa depan kita, adalah harapan kita. Kalian adalah harapan orang tuamu dan harapan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu kita perlu generasi muda tadi yang sudah disebut oleh Ketua Umum PBPMI, mahasiswa yang berani, mahasiswa yang inovatif, mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang disiplin, mahasiswa yang mau belajar dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia kalau mau makmur dan sejahtera harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus menguasai sains, harus menguasai. Ini adalah masa depan kita, dan ini hanya bisa datang dari saudara-saudara sekalian. Hanya dari kalian akan muncul tokoh-tokohnya akan membawa Indonesia menuju kemakmuran. Kita berada di saat yang sangat kritis. Presiden sudah mengatakan kita sekarang menghadapi apa yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah di mana sebagian besar rakyat kita berada di usia produktif. Usia produktif. Dan dalam sejarah bangsa-bangsa hanya datang sekali saja
dan kemungkinan nanti datangnya adalah diramalkan oleh para pakar, datangnya adalah 2025 dan hanya berlangsung 13 tahun. Disitulah kita perlu tokoh-tokoh muda, kita perlu anak-anak muda yang berani tampil untuk bekerja supaya kita bisa tembus menjadi negara makmur dan tidak terus-menerus menjadi negara menengah. Kita harus waspada dan kita harus menjaga diri kita yang baik. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa menjaga kekayaan kita, jangan salahkan orang lain. Itu adalah salah kita sendiri sebagai bangsa. Saudara-saudara sekalian, ada suatu pelajaran dari ahli sejarah terkenal dari Yunani yang sangat kuno. Dia mengajarkan bahwa yang disebut hukum Thukydides. Dia mengajarkan bahwa yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu berbuat. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang lemah akan menderita apa yang dia harus menderita. Saudara-saudara sekalian, kita mau jadi kuat atau lemah? Saudara-saudara, kalau kita lemah, kita akan menderita, saudara-saudara sekalian. Karena itu Presiden Jokowi menugaskan saya 3 tahun yang lalu lebih untuk menjadi Menteri Pertahanan, dan beliau menugaskan saya untuk menyusun rencana pembangunan kekuatan pertahanan 25 tahun ke depan. Dan itu yang sedang saya kerjakan bersama seluruh kekuatan dan seluruh unsur di komunitas pertahanan kita, di TNI kita. Kita ingin membangun kekuatan pertahanan yang kuat supaya Indonesia tidak diganggu, supaya kekayaan kita tidak diambil dan kita tidak diinjak-injak lagi sebagai bangsa. Kita ingin rakyat kita hidup terhormat. Kita ingin rakyat kita seluruhnya untuk mendapat pekerjaan dengan hasil yang cukup, bukan hasil yang minim. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus mengalami penghasilan yang minim. Kita mau jadi negara makmur dan kita bisa menjadi negara makmur. Itu pesan dan itu rencana kita bersama-sama dengan dukungan kalian, kita akan berhasil.